Aja. Deddy Mulyadi laporkan Ridwan Kamil ke KPK karena anggaran hilang dan utang BPJS 300 miliar. Ini kita tahu bahwa memang kebijakan KDM ini banyak menyerang kebijakan-kebijakan lama Ridwan Kamil. Ya. Ya, oke guys. Ya, kita tahu bahwa memang selama ini aib-aib daripada masa lalu di pemerintahan sebelum Kang Deddy Mulyadi saat ini tengah dibongkar habis ya oleh KDM. Dan ini adalah langkah yang bagus ya dari Kang Deddy Mulyadi melaporkan Kang Ridwan Kamil ke KPK terkait dana hibah atau dana apapun yang bermasalah di periode sebelumnya. Dan mudah-mudahan langkah ini bisa membongkar mafia-mafia atau oknum-oknum koruptor atau tikus-tikus yang sudah merugikan rakyat di periode sebelumnya. Meskipun kita tahu dana yang sudah terlanjur keluar itu mungkin sulit untuk kembali, tapi setidaknya ada pihak yang diadili dan yang bertanggung jawab atas hilangnya atau carut-marutnya dana yang sudah selama ini menjadi hutang BPJS dan juga menjadi tunggakan bekas pembangunan Masjid Al-Jabar, yang tentu saja itu bukan uang yang sedikit ya. Dan ini menjadi langkah yang bagus yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk menuntaskan semua permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Ini menjadi langkah awal KDM untuk bisa memberantas itu semua ya guys. Oke, mari kita lanjut. Lalu KPK telah menjadwalkan untuk pemeriksaan saksi saudara KIP selaku Gubernur Jawa Timur. Namun yang bersangkutan berhalangan untuk hadir karena ada keperluan lain dan penjadwalan pulangnya masih terus dikoordinasikan oleh penyidik supaya nanti juga bisa dilakukan penyidikan, dan tentu keterangan-keterangan dari saksi dimaksud sangat dibutuhkan untuk membuat terang dari perkara ini, di mana dalam perkara hibah Pokmas KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Ya, ini mungkin langkah awalnya dari Jawa Timur dulu ya guys, dan mudah-mudahan bisa disusul ke Jawa Barat ya. Nampaknya saat ini KPK juga sudah mulai bersih-bersih ya atas apa yang terjadi kepada dana hibah dan juga dana-dana lain yang saat ini menjadi tidak jelas ya arahnya. Dan mudah-mudahan nantinya Jawa Barat juga akan disoroti serius oleh KPK agar supaya nantinya kedepannya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini mikir dua kali untuk bisa melakukan praktek korupsi. Meskipun kita tahu bahwa korupsi itu kan secara dibuat secara struktur dan sistematis sehingga banyak sekali pihak yang akan terlibat di dalamnya. Karena kita tahu bahwa untuk memberantas suatu korupsi yang ada di Indonesia itu butuh pemimpin yang berani dan juga jujur dan tidak takut kehilangan apapun ya untuk tujuan untuk menghilangkan korupsi ini. Dan mudah-mudahan seperti yang kita harapkan saat ini, mudah-mudahan ya Kang Deddy Mulyadi ini bisa menjadi harapan kita untuk bisa mewujudkan cita-cita itu ya, yaitu Indonesia yang bebas daripada korupsi ya guys. Oke, mari kita lanjut. Kalian setuju gak kalau keberhasilan terbesar kota Jakarta saat ini adalah menggagalkan Ridwan Kamil menjadi gubernur? Sebagai warga Jakarta, gue sendiri nggak ada sentimen apa-apa sama Kang Emil. Tapi kalau melihat informasi yang beredar dalam beberapa pekan terakhir ini, sosok Ridwan Kamil ini kayaknya cukup jadi orang yang kontroversial banget. Apalagi semenjak Kang Deddy Mulyadi menjabat, banyak jejak-jejak kebijakan dari Kang Emil yang secara tidak langsung telah memunculkan kejanggalannya ke wilayah permukaan. Dari mulai perizinan objek wisata Hibik yang melanggar aturan, pembangunan Masjid Al-Jabar yang menyisakan utang 200 miliar, sampai dugaan keterlibatan Ridwan Kamil terkait kasus korupsi dana iklan Bank BJB. Terus juga yang membuat netizen curiga dan berpikir yang tidak-tidak adalah keberadaan Ridwan Kamil yang menghilang dari Lena. Maksud gua kalau nggak salah ya ngapain AFK, cok? Semua media sosial milik Ridwan Kamil diketahui sudah tidak memposting apa-apa lagi sejak awal tahun 2025. Komentar pada semua postingannya juga dibatasi, nggak ada yang bisa komen. Terus istrinya juga yang menjabat sebagai anggota DPR belum buka suara apa-apa terhadap kasus yang diarahkan ke suaminya. Selain itu, terlihat komentar-komentar yang mempertanyakan RK di Instagram istrinya. Semuanya nggak pernah dijawab dan bahkan dihapus-hapusin. Ini kan mencurigakan banget, cuy. Kalau kita bandingkan dengan kasusnya Ahok, itu auranya beda banget. Karena walaupun Ahok sempat diseret-seret dalam kasus korupsi Pertamina, Ahok tetap tampil tegas, nggak menghindar, dan malah cenderung ngegas-ngegas. Ya, meskipun endingnya tetap mengecewakan, tapi setidaknya Ahok nggak menghindar dari media kan. Ya benar sekali ya guys. Ya, itu jadi pertanyaan besar kita juga ya.
Kalau memang RK ini merasa tidak bersalah, harusnya beliau ada dan mengklarifikasi isu-isu miring tentang dirinya ya, termasuk kasus daripada yang baru-baru ini terjadi ya. Kenapa dia harus bersembunyi ya? Kalau memang Pak RK ini merasa tidak bersalah ya tinggal tinggal klarifikasi dan mungkin lakukan saja tuntut balik ya terhadap masalah-masalah yang ada. Dan tentu saja saat ini kan memang framing terhadap Kang Emil ini di periode sebelumnya tuh tengah gencar sekali ya digoreng. Ya karena memang faktanya seperti itu ya. Faktanya memang saat ini pemerintahan Kang Deddy Mulyadi ini sedang dipusingkan dengan ulah-ulah yang dilakukan oleh Kang Emil di masa jabatannya dulu ya. Oke, mari kita lanjut. Aya berita anggota dewan rame-rame kunjungan kerja ke Bali bari make anggaran ratusan miliar. Aduh, di marana hatena eta kumaha rarasaana anggota dewan di tengah hutang BPJS zaman RK 300 miliar, hutang Masjid Al Jabar ratusan miliar, masih keneh tega eta hayang piknik dibiayaan ku negara anggota dewan. Dan moal hayah hasilna kalah kumaha gelah kunjungan kerja teh alasan hayang ulin mah dibiayaan ku negara. Nah pedah masyarakat karurang piknik diwakilan ku anggota dewan piknikna. Ampun ya anggota dewan, Mang Ono teh era Mang Ono apan anak buah Mang Ono basa eta nanyakeun BPJS zaman RK nu 300M. Ayeuna geus we daripada dipake jalan-jalan mah pake mayar BPJS atuh. Teu baroga pikiran pisan. Kalau dipikir-pikir memang kerja DPR ini sangat benalu sekali ya guys. Jadi ketika ditanya soal kerja mereka bilang mereka hanya badan untuk mengawasi saja. Tetapi mereka melakukan penghamburan uang APBD untuk kepentingan yang tidak terlalu urgent ya sebenarnya. Rapat di hotel, studi banding, apa yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tersebut ya sebenarnya? Ya tidak ada juga sebenarnya. Tidak ada manfaatnya juga ya. Karena yang bisa memutuskan suatu kebijakan juga ujung-ujungnya ya bukan DPR tetapi pejabat di atasnya gitu. Jadi kalau misalkan dilihat secara gamblang, dilihat secara kacamata awam gitu, ya kita hanya melihat kerja DPR ini hanya menghambur-hamburkan uang saja ya guys. Sudah menghambur-hamburkan uang rakyat, tetapi yang anehnya mereka ketika rakyat bahagia mereka tidak terlihat tidak bahagia, kan aneh sebenarnya. Saat ini kan rakyat Jawa Barat itu tengah bahagia karena adanya efisiensi yang dilakukan oleh KDM ya, yang terbukti sangat bermanfaat gitu untuk masyarakat. Tetapi yang paling teriak dan terlihat yang paling tersakiti saat ini malah DPR justru ya. Dan itulah ironinya sebenarnya ya guys. Oke, mari kita lanjut. Ketika ada giant seawall tuh. Apa Pak? Giant seawall. Sekedar mengingatkan, ini proyek Bapak teras Cihampelas masih lebih rapi teras rumah saya. DKI desentralisasi. Apa Pak? Mau desentralisasi biar nggak macet di Jakarta. Sekedar mengingatkan Pak, proyek teras Cihampelas yang Bapak buat aja dengan anggaran 48 miliar masih stuck tuh di bawah. Masa tinut-tinut di bawah. Si macet Pak. Ya, gila banget ya guys. 40 miliaran lebih dana untuk bisa membangun teras Cihampelas. Padahal saat ini bangunan tersebut mangkrak dan tidak berjalan sama sekali. Bahkan yang parahnya, bangunan tersebut tidak jadi guys. Tidak sepenuhnya jadi. Itu tuh masih dalam tahap proses pembangunan dan ternyata terhenti. Dan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk membangun teras Cihampelas itu sudah memakan anggaran sebanyak 49 miliar. Dan ini menurut saya sangat miris ya. Perlu memang adanya audit saya rasa ya terhadap dana-dana tersebut. Ya, apakah betul memang dana segitu banyaknya dipakai untuk pembangunan teras Cihampelas atau jangan-jangan ada yang lainnya gitu kan? Kita nggak tahu. Oke, lanjut. Stasiun, atasnya pasar, atasnya apartemen. Apa Pak? Rumah di atas stasiun. Sekedar mengingatkan, ini teras Cihampelas proyek Bapak
Jadikan vas gambar. Siapa di sini yang pengen dagang, ingin dapat modal dari Pak Gubernur? Apa Pak? Mau bantu UMKM? Sekedar mengingatkan Pak, UMKM yang Bapak pindahin ke teras yang amplas di atas ini aja. Tutup! Emang kalau udah urusan bacot udah paling enak ya pejabat ini ya. Yang kita butuhkan saat ini bukanlah bacot doang Pak, tapi bukti. Bukti nyata. Nih lihat KDM nih saat ini, bukan hanya ngomong doang, tapi dengan aksinya. Langsung turun ke jalan, langsung ngasih duit depan mata. Itu baru pejabat. Oke, mari kita lanjut. Kalau Anda harus mengkritik, apa kritik Anda yang paling tajam kepada pemerintahan Kang Emil dulu? Ya, orang desa kurang terperhatikan. Orang desa kurang terperhatikan. Ya, alokasi mereka sangat kecil. Selain juga ketika pembagian anggaran bantuan gubernur tidak didasarkan pada standarisasi kebutuhan daerah. Yang tadi itu. Dan itu juga bukan hanya pada masa Kang Emil, sebelumnya juga seperti itu. Gitu. Bayangin di desa itu, misalnya gini, saya bertemu kepala desa, Bapak dapat berapa? Dapat 130 juta. Kemudian dibuat untuk apa? Ya karena kita posyandu banyak, karena tujuannya untuk posyandu, ya akhirnya ya dibagi-bagilah, ada yang dapat 600 ribu. Akhirnya infrastrukturnya nggak ada. Padahal di Jawa Barat itu yang menjadi problem utama adalah infrastruktur menuju daerah-daerah, menuju desa-desa. Kalau Ya, itu memang sesuai dengan apa yang menjadi kritikan Kang Deddy Mulyadi ya. Makanya saat ini memang relate sekali dengan apa yang menjadi kebijakannya ya. Saat ini Kang Deddy Mulyadi memang fokus sekali terhadap desa-desa, daerah-daerah yang tidak terkena dampak positif dari kebijakan gubernur sebelumnya ya. Makanya saat ini ketika beliau menjabat, beliau membuktikan omongannya itu dan membenahi apa yang menjadi kritikannya pada masa jabatan Kang Emil ya. Saat ini memang Kang Deddy Mulyadi sangat fokus sekali kepada pelosok-pelosok desa. Ia kerap sekali mengunjungi pelosok-pelosok desa dan memperhatikan desa-desa yang ada saat ini ya. Yang di periode sebelumnya atau bahkan memang dari jauh sebelumnya memang tidak sempat diperhatikan ya. Tidak luput dari perhatian pemerintah gitu. Dan tentu saja dari gaya bicaranya Kang Deddy Mulyadi, sebenarnya Kang Deddy Mulyadi itu sudah mengetahui ya kebobrokan pada masa itu, tetapi ya di sini Kang Deddy Mulyadi masih menjaga sikap dan juga menjaga nama baik Kang Emil ya, secara dia tidak brutal mengkritik ya. Padahal kalau memang dia mau, beliau bisa saja membongkar semuanya pada saat itu ya. Karena saya yakin sekelas Kang Deddy Mulyadi itu dengan pengalamannya, dia pasti sudah tahu nih aliran-aliran dana yang meleset pada zaman itu, dia tuh sudah bisa mengukur gitu. Tetapi ya di sini bijaknya Kang Deddy Mulyadi masih sportif dan masih enggan ya membongkar semuanya ya. Yang tentu saja kita tahu dari cara berbicaranya saja dia masih menjaga perasaan daripada Kang Emil ya. Oke, mari kita lanjut. Kang Deddy Mulyadi banyak dikritik sebagai gubernur konten. Emang kenapa kalau memang Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten? Yang penting ucapan, tindakan, dan hasilnya nyata dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Barat. Ya, bayangkan gaji Kang Deddy sebagai gubernur itu kalah loh sama YouTuber. Kang Deddy gaji YouTuber itu lebih besar, ratusan sampai miliaran per bulan guys. Yang penting Kang Deddy ya hasil dari kontennya itu bisa dibagi-bagikan ke seluruh masyarakat Jawa Barat guys, dan itu lebih bermanfaat dibandingkan sekarang pemerintah yang hanya nyinyir doang, banyak korupsi, ya kan? Buat apa sekarang pemimpinnya nggak kaya, pemimpinnya miskin? Kemungkinan besar banyak korupsi, ya kan? Kenapa? Karena mereka masih memerlukan duit. Kang Deddy ini udah nggak kekurangan duit. Faktanya uang dari hasil konten itu banyak banget dibagi ke masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Intinya sangat bermanfaat guys. Ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita punya gubernur yang soleh, gubernur yang ikhlas, gubernur yang betul-betul memperhatikan semua lapisan masyarakat yang ada di Jawa Barat guys. Saya nggak tahu ya sebenarnya berapa jumlah uang yang setiap harinya dibagikan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau saya melihatnya Kang Deddy Mulyadi itu seperti orang yang memiliki uang dengan jumlah unlimited ya guys. Saking seringnya dia saking seringnya dia berbagi gitu guys. Oke guys, mari kita lanjut. 2 juta sebulan. Masa baju aja harus dibeliin sama negara? Memang Bapak anak yatim mau lebaran. Saya berikan contoh loh Pak.
Saya mau dilantik jadi gubernur, bajunya jahit sendiri, Pak. Untuk nanti Iya, Pak, saya nggak minta, enggak saya. Dan udah diganti. alokasi anggaran ada. Saya nggak tahu. Datang, tapi Bapak nggak mau. Nggak mau saya. Udah nggak usah. Nggak usah, nanti duit anggaran baju saya hapus. Masukin jadi pendapat, jadi belanja infrastruktur. Yang lain. Sepatu hapus, saya udah punya sepatu udah banyak. Dasi hapus, jas hapus, udah. Pokoknya saya gini deh. Selain gini nih, ini anggaran ini di anggaran rumah tangga gubernur ya. Hapus anggaran pakaian dinas gubernur. Bisa dibayangkan guys, bagaimana tidak ya. Jangankan anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri, bahkan untuk membuat baju dinasnya aja beliau tidak mau menerima dari negara ya guys. Beliau merogoh kocek dari uang pribadinya. Dan ya mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh setiap pejabat yang ada di Indonesia ya. Minimal kalau misalkan semuanya kompak untuk tidak menghapus anggaran baju dinas, ya minimal pasti ada dana lebih ya untuk masyarakat ya. Oke, mari kita lanjut. Aceng keluar sia, hayu galungan jeng aing, lawan warga Jabar ya. Aceng kotol. 3 kali. Ya, seperti yang kita tahu bahwa kasus daripada kemarin itu Kiai Haji Aceng Mujib itu memang baru kemarin beliau sudah mengklarifikasi bahwa sebenarnya apa yang dikatakannya itu memang tidak tertuju kepada Pak Gubernur Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi ya. Maka ya udahlah gitu, jangan dibully lagi, udah masalahnya sudah selesai ya guys. Beliau juga sudah mengklarifikasi meskipun saya tidak mendengar apa ya kata-kata maaf apa ya dari beliau ya langsung ya. Dan memang dari klarifikasinya cenderung bertele-tele ya. Seharusnya ya simpel aja, kalau udah klarifikasi mah ya minta maaf dan jelasin bahwa itu memang bukan tidak tertuju kepada Pak Gubernur ya. Oke, mari kita lanjut. Main-main urusan negara, aing tepat berapa Indonesia? Udah kita usana, tahu kita. Ini main-main. Saya goblok sih baik. Bisa baca ke Indonesia abang orangnya ini ya. Saya berkata ke kamu, main-main urusan negara, aing tepat berapa Indonesia? Udah kita usana, urusan hakana. Ya, bisa dilihat sendiri guys bagaimana kelakuan daripada Kiai Haji Aceng ini. Memang ternyata sejak dari dulu juga memang beliau orangnya sudah temperamen ya guys. Tetapi yang kita sayangkan itu ya beliau menyandang gelar sebagai kiai ya. Yang mana sebagai kiai ya harusnya tidak patut lah, tidak elok sebenarnya. Meskipun saya tidak paham konteks beliau itu sedang apa ya di acara itu, tetapi dari cara beliau marah itu sebenarnya tidak menunjukkan sosok kiai yang elegan gitu, yang mempunyai akhlak-akhlak dan adab-adab yang meniru sifat Rasulullah gitu. Saya tidak melihat itu di Kiai Haji Mujib ini ya. Saya nggak tahu referensi beliau tuh kiai mana ya yang jadi patokan beliau itu, tetapi tentu saja seharusnya beliau bisa lebih tenang dan juga menyikapi semua permasalahan itu dengan kepala dingin ya, tidak secara frontal seperti itu. Karena beliau itu sekali lagi menyandang gelar kiai dan harus memberikan contoh kepada bawahannya. Bagaimanapun beliau ketika itu sedang emosi tetap harus ada kontrol ya guys. Oke, mari kita lanjut. Salah satu cara ngatasin banjir di level lingkungan adalah bikin namanya biopori. Ya, biopori itu dalamnya 1 meter dari pinggang saya ke bawah, lebarnya sejengkal, dibor Bu, ya, dibor. Kemudian nanti tiap ibu ada sisa semur jengkol, itu taruh di situ, oke? Nanti oleh air hujan dia hancur sendiri. Dan oleh hancurnya itu membuat air juga mengalir ke tanah lebih banyak. Sehingga kita punya cadangan air. Jadi sampahnya berkurang yang organik oleh biopori. Banjir juga berkurang karena air hujan jatuh kembali ke tanah, Pak. Baru sisanya ke laut. Kemudian volume sampahnya diorganisasikan oleh aplikasi. Ada nilai ekonominya. Dikalikan jadi kebiasaan hidup. Dikalikan menjadi sebuah nilai ekonomi. Itulah cara kita insya Allah mengurangi sampah dalam 5 tahun ke depan. Siap ya Bu?
Kalau saya melihat secara kacamata awam sih, apa yang dikatakan oleh KDM ini ya membuat lubang intinya untuk bisa air bisa masuk kembali ke tanah. Sebenarnya cara itu terdengar familiar ya, terdengar apa ya, seperti apa yang diidekan oleh Anies sebelumnya ya. Sebenarnya tidak ada bedanya, hanya mungkin beda cara menggalinya saja mungkin ya. Tapi kalau secara fungsi mungkin sama-sama aja sebenarnya. Apa beda nama aja kali ya. Dan untuk kejelasannya mari kita baca komenan netizen ya tentang ini. Ini sebenarnya video lama ya tahun 2024, tapi mari kita baca komenan dari netizen nih, ada yang ngomong apa aja nih. Apa bedanya dengan sumur resapan Pak Anies? Ya betul. Ya seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya memang ide ini terdengar familiar ya bagi saya, dan ternyata benar ya. Netizen juga menganggap bahwa ide ini memang mirip sekali dengan ide sumur resapan Pak Anies ya. Ini pagi hari ini saya nggak lagi jalan di sawah, tapi lagi bertemu dengan keluarga. Keluarga siapa? Keluarga Bapak. Bukan, yang ditahan. Keluarga Kang Usep yang sekarang ditahan di Polres Sumedang karena kasus membeli barang hasil curian, yaitu membeli motor hasil curian, dan sekarang sudah berproses sebentar lagi P21 di Kejaksaan Negeri Sumedang. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap masalah ini? Pertama, secara hukum sudah berproses karena memang terbukti fakta-faktanya cukup kuat bahwa yang bersangkutan beli motor hasil curian. Tetapi karena hasil curiannya itu pertama mungkin tidak mengetahui, yang kedua nilai curiannya juga hanya 2 juta ya pembeliannya, maka hari ini keluarga ini akan segera mendapat bantuan hukum dari tim kuasa hukum Jabar Istimewa. Selanjutnya tim kuasa hukum akan melakukan restorasi justice, yaitu mereka ingin dibebaskan karena perkaranya di bawah 10 juta dan itu ada kebijakannya di Kejaksaan Agung. Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran penting. Tidak boleh memberi barang yang tidak tahu asal-usulnya dan tidak dilengkapi oleh keterangan surat-surat yang otentik, yang pada akhirnya belinya cuman harga 2 juta, sengsaranya cukup lama karena meninggalkan 3 orang anak yang 1 masih bayi. Nah, untuk itu agar keluarganya tidak mengalami penderitaan, kami menanggung biaya hidup keluarganya, anak-anaknya ketiga-tiganya biaya makannya selama berproses hukum sampai yang bersangkutan bisa keluar lagi dari tahanan. Itu kalau misalkan dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini, saya memang agak kritis ya sebenarnya. Kalau yang dilakukan oleh KDM kepada keluarga ini memang sudah mulia banget ya, ya niatnya membantu agar supaya korban yang merasa korban lah intinya yang membeli motor ini bisa bebas dari jeratan hukum ya. Tetapi kok saya merasa memang ada kemoloran ya di sini. Ada hukum yang apa ya, yang melar lah, tidak yang ngaret lah, kalau bisa ngaret lah. Jadi tidak tegas ya. Saya lebih setuju sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan maling itu meskipun jumlahnya 2 juta, 5 juta, tetapi memang harus ditangani dengan serius ya. Tidak hanya dengan barak militer atau tidak hanya dengan apa ya. Kalau misalkan hal-hal seperti itu bisa diselesaikan dengan urusan keluarga saja, tidak ada tindak pidana hukumnya, maka saya sih berpendapat itu malah akan berpotensi menjadikan maling itu semakin bermunculan ya, karena mereka merasa hukumannya tuh ya tidak sebanding, molor gitu. Jadi mereka tuh merasa hukumannya ringan sekali untuk maling yang di bawah 10 juta ini ya. Dan saya khawatir sih kebijakan ini justru akan menimbulkan kekacauan ya, akan menimbulkan angka kemalingan yang justru akan meningkat gitu. Tapi itu hanya pendapat saya ya guys. Kalau misalkan kalian punya pendapat lain ya silahkan tulis di kolom komentar ya, karena biar bagaimanapun juga kita sebagai masyarakat yang tentu saja kagum dengan Kang Deddy Mulyadi atas kebaikan-kebaikannya selama ini ya. Tetapi kita juga jangan terlalu terlena dan tetap harus berpikir kritis ya tentang apa yang menjadi kebijakan dari Pak Kang Deddy Mulyadi
jangan asal nerima saja gitu. Ya tetap kita juga harus punya counter, tetap kita juga harus punya pendapat, tetap kita juga harus ikut memperhatikan dan ikut memahami apa sih konteks di dalam kebijakan tersebut ya. Dan itulah tadi pendapat saya tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang mengenai kalau misalkan ada maling di bawah 10 juta dibawa ke barak militer saja ya. Kalau menurut saya sih agak kurang bijak ya. Sama saja dengan memolorkan ya maling itu mereka semakin merasa ringan aja dihukumnya gitu. Tetapi kan memang selain itu yang jadi masalah itu ketika ada seorang nenek-nenek hanya mengambil kayu 5 batang itu hukumannya sama dengan orang yang bahkan mungkin lebih hukumannya lebih berat daripada orang yang korupsi triliunan misalkan. Itu memang ironis sih. Perlu ada memang kajian-kajian hukum yang bisa menangani masalah itu supaya memang tidak ada tindak pidana hukum yang memberatkan antara keduanya yang dirasa memang tidak adil ya. Mencuri 5 batang kayu dihukumnya lebih berat daripada koruptor yang korupsi triliunan ya. Itu memang udah jelas sekali ada ketimpangan ya soal hukum di situ. Oke guys, mungkin hanya itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis dan semoga saja kalian bisa mendapatkan manfaat dengan menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya dan nantikan terus updatean video selanjutnya di channel ini. Tentu saja di channel ini kita akan khusus membahas dan melihat perkembangan bagaimana Pak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjabat sebagai gubernur. Mari kita kawal KDM hingga sampai nantinya bisa menjadi calon presiden RI ya guys. Karena kita sudah tidak sabar pasti menantikan beliau untuk bisa menduduki tahta kepresidenan, karena kita sebagai masyarakat sudah yakin bahwa Kang Deddy Mulyadi kedepannya akan memberikan dampak yang lebih bermanfaat dan yang lebih positif lagi untuk masyarakat luas. Jadi nantinya tidak hanya masyarakat Jawa Barat saja yang diuntungkan, tetapi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.